Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin melakukan praktikum sidang semu tentang perkara gugatan hak asuh anak. Yang beranggotakan Ahmad Zian Fikri sebagai hakim ketua, Tri Imarahayu sebagai hakim anggota, Anja Saputra sebagai hakim anggota, Nur Fitriana sebagai panitera, Anisya Rismawati sebagai penggugat, Muhammad Fakiar dan Maulana sebagai tergugat, Susanto sebagai saksi penggugat, dan Muhammad Hatami sebagai saksi tergugat. Gugatan hak asuh anak dimulai dengan pendaftaran gugatan oleh penggugat di Pengadilan Agama Jakarta Pusat setelah pendaftaran diterima dengan nomor perkara nomor 0756-PDTG-2021 Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Kemudian, pihak penggugat dan tergugat memenuhi panggilan untuk menghadiri sidang pada hari Kamis 1 April tahun 2021. Sidang perkara perdata nomor 0756-PDTG-2021 Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Kepada para pihak dimohon untuk memasuki ruang persidangan dan menduduki kursi masing-masing. Pihak pengadilan memiliki panduan mengenai tata tertib yang harus ditaati oleh semua orang yang memasuki gedung pengadilan. 1. Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir di ruang sidang. Semua yang hadir di ruang sidang harus mentaati semua perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim. 2. Semua orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan. Jika ada satu pihak yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan, maka ketua pengadilan dapat memerintahkan individu tersebut untuk dikeluarkan dari ruang sidang dan bahkan dituntut secara pidana. 3. Mengenakan pakaian yang sopan. 4. Berbicara dengan suara yang jelas ketika seorang hakim atau penasehat hukum mengajukan pertanyaan sehingga para hakim yang lain dapat mendengar dengan jelas. 5. Memanggil seorang hakim dengan sebutan yang mulia dan seorang penasihat hukum dengan sebutan penasihat hukum. 6. Berbagai benda berikut ini tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang sidang. Senjata api, benda tajam, bahan peledak, peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang. Pada hari Kamis, tanggal 1 bulan April tahun 2021, sidang perkara perdata nomor 0756-PDTG-2021 Pengadilan Agama Jakarta Pusat, perkara gugatan hak asuh anak antara Anisya Rismawati sebagai penggugat melawan Muhammad Fakiar dan Maulana sebagai tergugat segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hari ini pada tanggal 1 April 2021, perkara gugatan hak asuh anak dengan nomor perkara 0756-PDTG-2021 Pengadilan Agama Jakarta Pusat antara Anisya Rismawati selaku penggugat melawan Muhammad Fakiar dan Maulana selaku tergugat dinyatakan dibuka untuk umum. Untuk itu, sebelum kita melanjutkan persidangan, alangkah baiknya saudara penggugat ataupun saudara tergugat diperiksa terlebih dahulu identitasnya. Silahkan kepada saudara penggugat ataupun saudara tergugat untuk menyerahkan identitas Anda ke depan majelis hakim. Baik, Yang Mulia. Terima kasih, saudara penggugat dan saudara tergugat boleh kembali ke tempat duduk saudara. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, untuk itu saudara penggugat dan saudara tergugat boleh disesuaikan identitas yang sudah saudara berikan ke depan majelis hakim. Saya mulai dari saudara penggugat, bisa disebutkan nama saudara, Anisya Rismawati. tempat tanggal lahir saudara,
Jakarta 13 November 1993, Yang Mulia. Alamat saudara? Jalan Pencenongan nomor 72 RT 2 RW 4, Kelurahan Kebun Pala, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10120, Yang Mulia. Pekerjaan? Wira swasta, Yang Mulia. Keyakinan saudara? Beragama Islam, Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada saudara penggugat. Selanjutnya saya akan memeriksa, tolong disesuaikan kepada saudara tergugat. Boleh disebutkan nama saudara tergugat? Muhammad Fakar dan Maulana, Yang Mulia. Tempat tanggal lahir saudara? Jakarta 30 Mei 1989, Yang Mulia. Alamat? Jalan Gatot Subroto nomor 7 RT 2 RW 4, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Pekerjaan? Wira swasta, Keyakinan saudara? Islam, Yang Mulia. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menanyakan kepada pihak penggugat dan pihak tergugat, apakah pihak penggugat sudah siap untuk melakukan dan melanjutkan persidangan pada kesempatan kali ini? Sudah siap, Yang Mulia. Dan apakah saudara tergugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan pada kesempatan kali ini? Siap, Yang Mulia. Baik, untuk itu, untuk melanjutkan persidangan, kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengacu pada Peraturan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi. Saya persilahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melakukan mediasi terlebih dahulu agar perkara ini diselesaikan dengan jalur perdamaian. Untuk itu, pengadilan sebagai mediator menyerahkan kepada para pihak untuk memilih apakah para pihak sudah mempunyai mediator masing-masing atau menyerahkannya kepada majelis hakim. Baik, saudara penggugat, apakah saudara penggugat memilih mediatornya sendiri? Tidak, Yang Mulia. Saya menyerahkan kepada majelis hakim. Baik, kepada saudara tergugat, apakah saudara ingin memilih mediator saudara sendiri? Tidak, Yang Mulia. Saya serahkan kepada majelis hakim. Baik, setelah majelis hakim bermusyawarah, maka majelis hakim memutuskan bahwa mediator perkara kali ini untuk saudari penggugat maupun saudara tergugat, mediatornya adalah saudara Budi SH, yang merupakan hakim pengadilan agama yang telah memiliki sertifikat dari Mahkamah Agung. Untuk itu, kami mengharapkan agar pada kesempatan kali ini mediasi ini dapat berjalan dengan lancar dan berhasil, karena melalui jalur perdamaian sidang ini bisa selesai. Terima kasih untuk hari ini. Sidang pada hari ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang lanjutan perkara perdata nomor 0756/PDTG/2021 Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Kepada para pihak dimohon untuk memasuki ruang persidangan dan menduduki kursi masing-masing. Pada hari Senin, tanggal 12 bulan April tahun 2021, sidang perkara perdata nomor 0756/PDTG/2021 Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Perkara gugatan hak asuh anak antara Anisya Rismawati selaku penggugat melawan Muhammad Fakihar dan Maulana selaku tergugat. Segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pada hari ini, Senin, tanggal 12 April 2021, sidang perkara nomor 0756 garing 2021 garing Pengadilan Agama Jakarta Pusat, perkara gugatan hak asuh anak antara Anissa Rismawati dengan sebagai penggugat dengan Muhammad Fakiardan selaku tergugat segera dimulai. Baik, selanjutnya sesuai dengan laporan hasil mediasi yang telah kami terima, bahwasanya mediasi tersebut mengalami kegagalan. Apakah benar saudara penggugat bahwa mediasi tersebut mengalami kegagalan? Saudara penggugat, apakah benar mediasi tersebut mengalami kegagalan? Tes, saudara penggugat. Benar Yang Mulia. Saudara tergugat, apakah benar mediasi tersebut mengalami kegagalan? Benar Yang Mulia, bahwa mediasi mengalami kegagalan dan saya harap untuk melanjutkan persidangan Yang Mulia. Baik, oleh karena itu, karena mediasi mengalami kegagalan, selanjutnya sidang dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat gugatan dari pihak penggugat dan pihak tergugat. Apakah perlu dibacakan surat gugatan dari pihak penggugat? Perlu Yang Mulia. Pihak tergugat, apakah perlu dibacakan surat gugatan dari pihak penggugat? Perlu Yang Mulia. Baik, kepada pihak penggugat dimohon untuk membacakan surat gugatan tersebut, dan untuk pihak tergugat dimohon untuk memperhatikan dengan seksama. Ayo, silakan pihak penggugat. Baik, Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai penggugat akan membacakan surat gugatan hak asuh anak. Adapun surat gugatan hak asuh anak yang pertama yaitu bahwa pada tanggal 25 Oktober 2014, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, kutipan akte nikah nomor 1476/10/2014 tertanggal 25 Oktober 2014. Poin kedua, bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Gatot Subroto nomor 7, RT 2 RW 4, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12930. Poin ketiga, bahwa selama pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Devina Risma Maulida, perempuan yang lahir pada tanggal 2 Juli 2016. Poin keempat, bahwa kerukunan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak berlangsung lama, karena pada tanggal 27 November 2020, penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan nomor perkara 1153-PTG-2020-PA-JP. Poin kelima, bahwa atas gugatan cerai penggugat tersebut kemudian jatuhlah putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat nomor 2091-PDTG-2021-PA-JP tertanggal 30 Januari 2021 sesuai dengan bukti akte cerai nomor 0504-AC-2021-PA-JP tertanggal 30 Januari 2021. Poin keenam, bahwa anak yang bernama Devina Risma Maulida, perempuan, setelah perceraian antara penggugat dan tergugat, anak yang masih di bawah umur tinggal bersama penggugat. Namun sewaktu penggugat tidak ada di rumah, tergugat mengambilnya secara paksa dari rumah penggugat. Poin ketujuh, bahwa berdasarkan komplikasi hukum Islam, pasal 105, dalam hal terjadinya perceraian, A. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. B. Pemeliharaan anak
pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Poin ke-8, bahwa penggugat merasa khawatir tentang perkembangan jiwa anaknya yang masih di bawah umur dan masih mengharap kasih sayang, perhatian, dan belayan seorang ibu. Maka demikian kepentingan tersebut, penggugat memohon kepada majelis hakim untuk memeriksa hak asuh terhadap anak yang bernama Risma Maulida untuk ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan penggugat selaku ibu kandungnya. Poin 9, bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat, majelis hakim yang ditunjuk menangani perkara ini, untuk memanggilkan pihak-pihak yang berperkara dalam suatu persidangan, memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan amarnya dengan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menetapkan secara hukum hak anak atas nama Devina Risma Maulida yang sekarang ikut penggugat berada di bawah asuhan dan pemeliharaan penggugat, atau menetapkan secara hukum penggugat yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak atas nama Devina Risma Maulida yang sekarang ikut penggugat. Selanjutnya, menghukum tergugat untuk segera menyerahkan seorang anak pada penggugat, yaitu yang bernama Devina Risma Maulida, yang sekarang dalam asuhan tergugat. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Demikian atas terkabulnya gugatan ini. Penggugat menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pihak penggugat. Saudari telah membacakan surat gugatan saudari terhadap pihak tergugat. Untuk itu, kepada pihak tergugat, apakah pihak tergugat, saudara sudah siap dengan jawaban dari surat gugatan yang dibacakan oleh saudari penggugat? Siap, Yang Mulia. Baik, untuk itu silahkan dibacakan dengan sejelas-jelasnya. Saya persilahkan. Terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya, dengan ini saya tergugat hendak menyampaikan jawaban terhadap gugatan hak asuh anak yang diajukan penggugat pada tanggal 27 Maret 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 28 Maret 2021 dengan nomor perkara 0756-PDTG-2021-PAJP. Bahwa pada prinsipnya tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan penggugat dalam gugatan tertanggal 27 Maret 2021 kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh tergugat. 2. Bahwa benar tentang adanya perkawinan tergugat dengan penggugat pada tanggal 25 Oktober 2014 sesuai buku kutipan Akta Nikah nomor 1476/X/2014 tertanggal 25 Oktober 2014. 3. Bahwa tergugat dan penggugat tinggal di rumah bersama di Jalan Gatot Subroto, nomor 7 RT2 RW 4, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12.30 selama kurang lebih 6 tahun. 4. Bahwa benar selama pernikahan tersebut, satu orang anak yang bernama Devina Risma Maulida lahir pada tanggal 2 Juli 2016. 5. Bahwa benar ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama. Terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya pihak penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan nomor perkara 1153/PDTG/2021/PAJP pada tanggal 27 November 2020. 6. Bahwa benar gugatan cerai penggugat tersebut kemudian jatuhlah putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat nomor 0504/AC/2021/PAJP tertanggal 30 Januari 2021.
7. Benar bahwa tergugat membawa anak yang bernama Devina Risma Maulida atas dasar penggugat kurang memberikan kasih sayang dan pendidikan yang baik bagi anak, dan tergugat menolak membawa anak tersebut secara paksa karena sebelumnya sudah diberitahukan terlebih dahulu kepada penggugat melalui pesan singkat WhatsApp. 8. Bahwa penggugat selama dalam perceraian tidak bersedia memberikan kesempatan pada tergugat untuk menjenguk atau mengunjungi sang anak. 9. Bahwa tergugat sangat mengkhawatirkan masa depan anak baik secara perhatian maupun kasih sayang, pendidikan moral dan akhlaknya. 10. Bahwa tergugat tidak merampas hak penggugat sebagai ayah yang sah dari sang anak Devina Risma Maulida. 10. Bahwa tergugat tidak memberikan hak penggugat sebagai ayah yang sah dari sang anak Devina Risma Maulida. 11. Bahwa tergugat juga menginginkan keterangan dari sang anak Devina Risma Maulida untuk memilih orang tua yang akan diikuti. 12. Bahwa tergugat juga menginginkan kebahagiaan dari pihak anak Devina Risma Maulida dan pihak tergugat, yakni dapat memberikan kebahagiaan tersebut kepada anak. Berdasarkan uraian jawaban yang sesuai dengan fakta hukum dari pihak tergugat atas duduk perkara yang dialihkan oleh penggugat dalam gugatannya, maka dengan ini dimohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan amarnya yang berbunyi. Pertama, menolak gugatan penggugat seluruh atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. 2. Membebankan seluruh biaya perkara kepada penggugat. 3. Menerima dan mengabulkan seluruh jawaban tergugat. Sekiranya majelis hakim ada pendapat lain, mohon diselesaikan seadil-adilnya. Demikian surat yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudara tergugat atas jawaban saudara terhadap penggugat. Untuk itu, selanjutnya saya akan membacakan putusan sela dari pihak penggugat. Putusan sela nomor 0261-PDTG-PTS Sela _2021 Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan bersama, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 27 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat di bawah nomor 0756-PDTG-2021 Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengemukakan hal-hal sebagai berikut. Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dahulu menikah pada tanggal 25 Oktober 2014, sebagaimana tersebut dalam akta nikah nomor 1476-X-2014, tanggal 25 Oktober 2014, akan tetapi antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 27 November 2020 sebagaimana tersebut dalam akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat nomor 0504-AC-2021 PJ pada tanggal 27 November 2020 bahwa selama dalam perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniakan satu orang anak perempuan yang bernama Devina Maulida pada tanggal 2 Juli 2016. Menimbang bahwa pengadilan telah mengupayakan perdamaian antara pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2009 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Jakarta Pusat dengan menunjuk saudara Budi SH sebagai mediator. Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator untuk perdamaian tersebut tidak berhasil. Menimbang bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan penggugat tersebut yang isinya dipertahankan oleh penggugat.
Menimbang bahwa tergugat telah memajukan sebagai tangkisan gugatan terhadap penggugat itu bahwa satu, pada prinsipnya tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan penggugat dalam gugatannya pada tanggal 27 Maret 2021 kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh tergugat. Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini. Tentang pertimbangan hukum menimbang bahwa mengenai eksepsi poin kedua mengenai kesalahan nama yang tidak lengkap menggunakan binti menjelaskan berpendapat bahwa dengan menunjukkan identitas kartu penduduk saja sudah cukup, maka eksepsi seluruhnya ditolak. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan eksepsi di atas, maka majelis hakim menolak seluruh eksepsi pihak tergugat. Menimbang oleh karena majelis telah menolak eksepsi dari pihak tergugat, maka majelis perintahkan untuk melanjutkan persidangan perkara terdakwa tersebut. Menimbang bahwa mengenai biaya perkara ditangguhkan sampai dengan akhir putusan, mengingat ketentuan undang-undang khususnya KUHP dan undang-undang yang bersangkutan. Mengadili, pertama, menolak eksepsi pihak tergugat untuk seluruhnya. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan persidangan ini ke perkara atas nama Anissa Rismawati hingga putusan akhir. Memerintahkan penuntut umum untuk menghadiri gugat berikut saksi-saksi pada hari persidangan berikutnya, menangguhkan beban biaya yang ditimbulkan. Yang ketiga, menangguhkan beban biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini hingga putusan akhir. Demikian putusan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat oleh saya selaku Hakim Agung, Hakim Ketua Ahmad Jan Fikri, dan sebagai Hakim Anggota Sri Marahayu dan Anja Saputra SH sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Panitra Nur Fitriana sebagai Panitra. Bertanda tangan di bawah ini Hakim Ketua Ahmad Jan Fikri, Hakim Anggota Sri Marahayu SH, Hakim Anggota 2 Anja Saputra SH. Demikian putusan setelah ini dibuat, maka sidang akan dilanjutkan tanggal 26 April 2021. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang lanjutan perkara perdata nomor 0756-PDTG-2021 Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Kepada para pihak dimohon untuk memasuki ruang persidangan dan menduduki kursi masing-masing. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 26 bulan April tahun 2021, sidang lanjutan perkara perdata nomor 0756-PDTG-2021 Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Perkara gugatan hak asuh anak antara Anissa Rismawati selaku penggugat melawan Muhammad Fakih Ardan Maulana selaku tergugat segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang persidangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ini hari Senin tanggal 26 April 2021, sidang perkara perdata nomor 0756-PDTG-2021 Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Perkara gugatan hak asuh anak antara Anissa Rismawati sebagai penggugat melawan Muhammad Fakih Ardan selaku tergugat.
Sidang pada hari ini saya buka. Baik, setelah membacakan putusan sela pada sidang kedua, saya akan bertanya kepada pihak penggugat apakah pihak penggugat ingin menanggapi jawaban dari pihak tergugat. Iya, Yang Mulia. Baiklah, kami persilahkan kepada pihak penggugat. Apakah saudara sudah siap untuk membacakan replik saudara? Siap, Yang Mulia. Silakan saudara bacakan dengan sejelas-jelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, untuk dan atas nama penggugat. Dengan ini mengajukan replik atas jawaban tergugat. Bahwa penggugat menolak seluruh dalil-dalil jawaban yang telah diajukan oleh tergugat, kecuali yang dinyatakan benar oleh penggugat. 2. Bahwa terhadap dalil jawaban tergugat pada poin 7 adalah tidak benar apabila penggugat kurang memberikan kasih sayang dan pendidikan yang baik bagi anaknya yang sudah jelas darah daging sendiri. Sebab saya masih harus menyeimbangkan peran menjadi ibu dan juga ayah yang harus mencari nafkah. 3. Bahwa memang benar tergugat menghubunginya via WhatsApp. Namun jika memang tergugat memiliki itikat yang baik, mengapa tidak langsung menjumpainya? Namun, hal yang dilakukan oleh tergugat ialah membawa anak tersebut, padahal di rumah saya ada ibu saya yang sedang membereskan rumah. Keempat, bahwa penggugat menolak dalil tergugat poin 8, penggugat tidak memberikan kesempatan pada tergugat untuk menjumpai sang anak. Poin 5, bahwa penggugat menolak dalil tergugat pada poin 11. Berdasarkan komplikasi hukum Islam, pasal 105, dalam hal terjadinya perceraian, A. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. B. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Berdasarkan uraian tersebut, maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim yang terhormat, perkara nomor 0756-PDTG-2021-PAJP agar memberikan putusan 1. Menolak jawaban pertama tergugat untuk seluruhnya. 2. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila Pengadilan Agama Jakarta Pusat berpendapat lain, tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudari penggugat. Saudara tergugat, apakah saudara sudah mengerti dengan replik yang diajukan dan dibacakan oleh pihak penggugat? Sudah, Yang Mulia. Apakah saudara tergugat akan mengajukan duplik atas replik yang telah dibacakan oleh penggugat? Iya, Yang Mulia. Silakan saudara bacakan duplik saudara. Kepada penggugat dimohon untuk memperhatikan duplik dari tergugat dengan seksama. Silakan kepada saudara tergugat. Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan adanya replik dari penggugat yang telah diajukan pada tanggal 17 April 2021, bersama ini tergugat mengajukan duplik sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang telah diajukan oleh penggugat, kecuali yang dinyatakan benar oleh tergugat. 2. Bahwa berharap dalil replik penggugat pada poin 3 adalah tidak benar apabila tergugat dianggap merampas sang anak karena saat itu tergugat sudah memberitahu melalui pesan WhatsApp dan juga meminta izin kepada ibu mertua. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tergugat mohon kepada majelis hakim berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan hak asuh anak penggugat tidak dapat diterima seluruhnya. 3. Membebankan seluruh biaya perkara kepada penggugat.
atau apabila Pengadilan Agama Jakarta Pusat berpendapat lain, tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian surat yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudara tergugat. Bagaimana saudara penggugat? Apakah saudara sudah mengerti dengan duplik yang diajukan oleh pihak tergugat? Sudah mengerti, Yang Mulia. Apakah saudari penggugat akan mengajukan jawaban atau tanggapan atas duplik dari pihak tergugat? Tidak, Yang Mulia. Kalau begitu, apakah saudara sudah siap untuk mengajukan bukti saudara? Siap, Yang Mulia. Baik, kepada saudara penggugat, apakah saudara penggugat sudah mengerti dengan duplik yang diajukan oleh pihak tergugat? Mengerti? Iya, mengerti, Yang Mulia. Apakah penggugat akan mengajukan jawaban atau tanggapan atas duplik dari pihak tergugat? Tidak, Yang Mulia. Baik, kalau gitu, kalau seperti itu, apakah saudara sudah siap untuk mengajukan bukti saudara? Siap, Yang Mulia. Baik, pihak tergugat, apakah saudara sudah siap untuk mengajukan bukti saudara? Siap, Yang Mulia. Oke, selanjutnya silahkan saudara menunjukkan bukti-bukti saudara berupa surat akte atau surat yang lainnya di depan majelis hakim. Baik, Yang Mulia. Baik, setelah Anda mengajukan, Anda boleh memeriksa apakah bukti-bukti ini sudah sesuai, baik dari pihak penggugat maupun tergugat. Sesuai, Yang Mulia. Pihak penggugat, apakah bukti ini sudah sesuai? Sesuai, Yang Mulia. Silahkan pihak penggugat maupun tergugat kembali ke tempat duduknya. Terima kasih, Yang Mulia. Bagaimana saudara penggugat dan saudara tergugat? Apakah saudara penggugat dan saudara tergugat sudah menyiapkan saksi-saksi untuk persidangan pada hari ini? Sudah, Sudah, Yang Mulia. Saudara tergugat, apakah Anda sudah menyiapkan saksi untuk hari ini? Siap, Yang Mulia. Saudara penggugat, Anda menyiapkan saksi untuk persidangan kali ini berapa orang? 1 orang, Yang Mulia. Saudara tergugat, berapa orang saksi yang saudara akan ajukan ke persidangan? 1, Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada Panitra. Dimohon untuk memanggil saksi untuk menghadap ke ruang sidang. Baik, Yang Mulia. Panggilan kepada saksi dari pihak penggugat dan pihak tergugat dimohon untuk memasuki ruang persidangan. Siap, saya datang. Baik, terima kasih. Silakan kepada para saksi untuk duduk ke tempat duduk yang telah disediakan. Pihak saksi tergugat maupun pihak saksi penggugat, apakah saudara datang ke persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saudara? Alhamdulillah sehat, Yang Mulia. Saudara saksi tergugat, apakah saudara saksi tergugat datang ke persidangan kali ini dengan sehat jasmani dan rohani saudara? Alhamdulillah baik, Yang Mulia. Untuk itu selanjutnya sebelum saudara saksi penggugat ataupun saksi tergugat memberikan keterangan ke dalam persidangan di sidang pada hari ini, saudara penggugat, saudara tergugat, saksi tergugat dan saksi penggugat, saudara akan diambil saksi untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Apakah saudara penggugat dan saudara tergugat bersedia untuk diambil saksi? Bersedia, Yang Mulia. Untuk diambil sumpahnya, saudara penggugat dan tergugat bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Baik, untuk itu saya persilahkan kepada majelis hakim. Terima kasih, Ketua. Baik, untuk saksi tergugat dan saksi penggugat diharap maju ke hadapan majelis hakim. Baik, Yang Mulia.
Baik, untuk saksi tergugat dan saksi penggugat untuk mengikuti kalimat yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi demi Allah, Wallahi demi Allah, saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya akan memberikan bahwa saya akan memberikan keterangan kesaksian yang sebenar-benarnya keterangan kesaksian yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. dan sejujur-jujurnya. Baik, terima kasih untuk saksi tergugat dan saksi penggugat. Dipersilakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada saudara saksi tergugat dan saudara saksi penggugat. Setelah Anda ditarik sumpah oleh hakim anggota, saya, Majelis Hakim, meminta saudara saksi tergugat maupun saksi penggugat untuk menyerahkan identitas saudara kepada hakim anggota 1. Silakan saudara saksi penggugat untuk menyerahkan identitas saudara. Baik Yang Mulia. Bagaimana hakim anggota 1? Sudah cukup. Kepada saksi penggugat, silakan duduk ke tempat duduk Anda. Terima kasih Yang Mulia. Kepada saksi tergugat, silakan saudara menunjukkan identitas saudara ke majelis hakim. baik Yang Mulia. Hakim sesuai. Oke, sudah Saudara. sesuai. Ya, terima kasih Yang Mulia. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada majelis hakim. Silakan kepada majelis hakim. Baik, terima kasih. Di sini saya akan bertanya kepada saksi dari pihak penggugat, yaitu dari Bapak Susanto. Apakah saudara saksi kenal dengan pihak penggugat dan tergugat? Kenal Yang Mulia. Apakah ada hubungan keluarga saudara saksi dengan pihak penggugat? Tidak ada Yang Mulia. Saya hanya tetangga dekatnya saja. Apakah si tergugat ini membawa paksa anak yang bernama Devina Risma Maulida? Ya, saya melihat anaknya nih yang bernama Devina Risma Maulida dibawa oleh tergugat. Tapi saya nggak melihat tanda-tanda dia memaksa, karena kan saya juga melihat dia kan bapaknya gitu. Apakah si bapaknya udah minta izin kepada istrinya atau bekas istrinya, maaf ya, atau belum, saya nggak tahu. Hanya yang saya tahu itu si tergugat ini membawa dengan kayak seakan-akan terburu-buru gitu. Posisi Anda waktu itu pada saat itu ada di mana? Ya saya pas berpapasan aja gitu, melihat Berarti secara Anda langsung. melihat langsung. Berarti Iya, Anda iya. melihat secara langsung. Iya Yang Mulia. Pada saat itu ada orang lain lagi nggak yang melihat kejadian tersebut? Sepanjang pengetahuan saya aja, hanya saya saja gitu. Lalu bagaimana sih tanggapan saudara saksi ini mengenai lalu bagaimana sih tanggapan saudara saksi ini tentang si penggugat? Bahwasanya katanya sih karena dari tuduhan si tergugat si penggugat itu kurang memberikan perhatian gitu kepada anaknya. Betul apa enggak? Saya kenal dekat dengan Ibu Risma ini, ya. Jadi orangnya enggak, istilahnya baik gitu, sama orang juga baik.
Jadi perhatian. Ya apalagi sama anaknya, ibu rumah tangga mungkin karena bahwa anaknya ini terurus sampai kagak, dia kan dalam keadaan ibunya ini kan sedang bekerja, jadi dia nggak melihat ibunya mengawasi apa enggak. Nah, bekerja ini kan dia juga istilahnya sebagai tulang punggung. Baik, terima kasih saudara saksi telah memberikan keterangannya. Sudah cukup, Ketua? Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan ke Majelis Hakim anggota 2 untuk bertanya, untuk memeriksa atau menanyakan sesuatu kepada saksi tergugat. Baik, terima kasih Ketua. Saksi tergugat, apakah Anda benar yang bernama Muhammad Khatami? Benar, Yang Mulia. Baik. Lalu apakah Anda mengenal kepada penggugat dan tergugat? Mengenal, Yang Mulia. Lalu ada hubungan apa atau hubungan apa yang Anda miliki kepada si tergugat? Tergugat adalah teman kerja saya di kantor, sekaligus saya adalah sepupunya, Yang Mulia. Sepupunya, baik. Berdasarkan tadi dari saksi, pada saat pengambilan anak atau disebut membawa kabur, apakah Anda ada di tempat kejadian? Ada di tempat kejadian, Yang Mulia. Apakah Anda sendiri atau ada yang melihatnya? Tidak, cuma saya sama saudara Fakih, Yang Mulia, berada di tempat. Apakah benar saudara tergugat ini benar-benar mengambil secara paksa seperti yang dibilang tadi oleh penggugat? Tidak, Yang Mulia. Kejadian waktu itu memang anak Devina ini sedang bermain di depan rumahnya, Yang Mulia, tanpa pengawasan. Jadi Fakih ini sebagai seorang ayah khawatir terhadap anaknya, maka anak tersebut terpaksa dia bawa pulang. Oke. Saksi tergugat, apakah yang saudara ketahui si penggugat ini terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga anaknya terlihat terlantar oleh si tergugat? Ya benar, Yang Mulia. Buktinya pada kejadian waktu itu saya melihat anaknya itu sedang bermain di depan rumahnya tanpa ada pengawasan, Yang Mulia. Apakah pada saat kejadian tersebut Anda melihatnya secara langsung? Betul, Yang Mulia. Apakah ada yang melihat lagi selain Anda? Cuma saya berdua aja, Yang Mulia, dengan saudara Fakih. Baik, terima kasih. Cukup, Ketua. Baik, sudah cukup. Apakah ada pertanyaan baik dari pihak penggugat ataupun tergugat? Ada yang mulia. Pertanyaan apa? Saya keberatan atas pernyataan dari saksi tergugat bahwa saya menelantarkan anak saya dan saya sibuk bekerja. Baik, nanti boleh Anda pertajam tidak keberatan Anda dalam pernyataan saksi. Selanjutnya saya serahkan ke Hakim anggota 1 dan Hakim anggota 2. Baik, terima kasih Ketua. Terima kasih, Ketua. Saya akan bertanya kepada pihak penggugat ya. Apa betul penggugat seperti yang dituduhkan oleh saksi tergugat bahwasannya anak Anda pada saat itu sedang terlantar? Tidak benar yang mulia. Anak saya pada saat itu sedang bermain di luar dan sedang diawasi oleh orang tua saya yang mulia.
apakah saudara tergugat itu memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah pada anaknya? Tidak, Yang Mulia. Setelah bercerai dengan mantan suami saya, tergugat tidak memberi nafkah kepada anaknya, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Sudah cukup, Ketua. Baik, apakah ada Baik. tambahan lagi? Ya, pertanyaan untuk penggugat. Pertanyaan untuk tergugat. Mohon maaf. Untuk tergugat, apakah benar yang dipernyatakan oleh saudara penggugat bahwa Anda tidak menafkahi anak Anda yang bernama Devina Risma Maulida setelah kalian bercerai? Tidak benar, Yang Mulia. Saya sudah menafkahi dan memenuhi kewajiban sebagai suami dan ayah. Tapi kenapa ada kalimat bahwa sahanya yang dikeluarkan oleh penggugat itu Anda itu tidak menafkahi? Bagaimana? Mungkin karena penafkahan dari saya kurang tercukupi, jadi si penggugat bilang bahwa saya tidak menafkahi, Yang Mulia. Benar penggugat bahwa saudara Faki ini sesuai dengan apa yang dikatakannya? Tidak benar, Yang Mulia, bahwa saya tidak pernah menerima nafkah untuk anak saya dari mantan suami saya, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Cukup, Ketua. Baik, dirasa sudah cukup terhadap pernyataan-pernyataan para pihak, baik itu pihak penggugat maupun pihak tergugat, baik itu dari saksi penggugat maupun dari saksi tergugat. Selanjutnya, para saksi, boleh Anda mengambil kembali identitas Anda ke depan meja majelis hakim. Silahkan untuk mengambil identitas Anda, saudara penggugat, saksi penggugat, Baik, Yang Mulia. saksi tergugat. Baik, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Saudara boleh meninggalkan ruangan persidangan karena saudara telah memberikan persaksian yang sebenar-benarnya terhadap apa yang tadi saudara sudah sumpahkan dan saudara sudah saksikan dalam persidangan kali ini. Silakan Terima kasih. meninggalkan ruang persidangan. Ya, Terima kasih, Yang Mulia. Sebelumnya, saya ingin bertanya kepada saksi tergugat maupun penggugat, apabila nanti dibutuhkan lagi pernyataan Anda, apakah Anda bersedia untuk dipanggil kembali ke dalam persidangan ini? Bersedia, Yang Iya, Mulia. Yang Mulia. Oke, silakan Anda meninggalkan ruangan persidangan. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Saya rasa sudah cukup untuk persidangan kita kali ini. Sidang kita akan dilanjutkan pada tanggal 27. Sebentar. Tanggal berapa, Panitra? Tanggal 29 April, Yang Mulia. Baik, sidang akan kita lanjutkan pada tanggal 29 April. Berikan majelis hakim waktu untuk mempertimbangkan dan memutuskan perkara dengan nomor perkara 0756/PADTG/2021 Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Untuk itu, sidang dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pembacaan putusan akhir perkara perdata nomor 0756/PDTG/2021 Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Kepada para pihak dimohon untuk memasuki ruang persidangan dan menduduki kursi masing-masing.
Pada hari Kamis, tanggal 29 bulan April tahun 2021, sidang pembacaan putusan akhir perkara perdata nomor 0756 garing PDTG garing 2021 garing Pengadilan Agama Jakarta Pusat perkara gugatan hak asuh anak antara Anisya Rismawati selaku penggugat melawan Muhammad Fakihar dan Maulana selaku tergugat. Segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pada tanggal 29 April 2021 tentang hak asuh anak antara Anisya Rismawati melawan Muhammad Fakihar selaku penggugat dan tergugat dengan nomor perkara 076 dengan nomor perkara 0756 garing PDTG garing 2021 garing PA Pengadilan Agama Jakarta Pusat bahwasanya setelah dilakukannya musyawarah antara majelis hakim baik dari hakim anggota 1 maupun hakim anggota 2 melakukan musyawarah dan kepada hakim anggota 3 setelah melakukan pemeriksaan penggugat dan tergugat serta para saksi-saksi penggugat dan tergugat, namun dari hasil mediasi juga yang telah diupayakan tidak menemui titik temu atau tidak menemui hasil, serta majelis hakim telah mengumpulkan bukti-bukti yang berperkara baik bukti dari pihak penggugat dan pihak tergugat. Untuk itu, pada hari ini persidangan tentang hak asuh anak dibuka untuk umum. Pada hari ini adalah pembacaan putusan akhir dalam perkara perdata nomor 0756 garing PDTG garing 2021 garing PAJP putusan nomor 1075 garing PDTG garing 2021 garing Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan hak asuh anak antara Anisya Rismawati melawan Muhammad Fakihar dan Maulana. Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan setelah mendengar keterangan penggugat dan para saksi tentang duduk perkara bahwa penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 27 Maret 2021 yang telah didaftarkan ke Panitraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan nomor perkara 0756 garing PDTG garing 2021 garing PAJP dengan dalil dan pokoknya sebagai berikut. Selanjutnya, bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, di muka persidangan penggugat juga telah mengajukan saksi yang bernama Susanto, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto nomor 9 RT 2 RW 4. Dan bahwa di muka persidangan pihak tergugat juga mengajukan saksi yang bernama Muhammad Hatami, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Jalan Haji Rusuna Said nomor 21 RT 2 RW 5 Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan. Tentang pertimbangan hukumnya, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat di muka persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis yang ditandai sebagai bukti P.1, P.2, dan P.3, serta telah didengarkan keterangan seorang saksi yang bersumpah, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai mana yang terurai di atas. Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya pada pokok memohon agar hak asuh anak yang bernama Devina Risma Maulida, anak penggugat dan tergugat,
yang perempuan lahir pada tanggal 2 Juli 2016 diberikan kepada penggugat dengan alasan karena anak tersebut belum mumayyiz. Ia masih berada di bawah usia 12 tahun. Menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat dan tergugat agar berpikir untuk tidak meneruskan gugatannya ini mengenai hak asuh anak ini, namun tidak berhasil. Menimbang bahwa atas gugatan penggugat sebagaimana tersebut di atas, penggugat pada pokok menyatakan bahwa tergugat tidak layak secara hukum untuk dinyatakan sebagai pemegang hak pemeliharaan kepada anak tersebut. Sebaliknya, penggugat yang lebih layak dan sepatutnya diberikan hak untuk mengasuh anak karena penggugat tidak pernah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Menimbang bahwa atas gugatan penggugat tentang hak asuh anak, penggugat dan tergugat yang bernama Devina Risma Maulida, majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan bahwa penggugat sebagai ibunya layak dan patut untuk mengemban amanat sebagai pemegang hak asuh anak tersebut. Mengadili, mengabulkan gugatan penggugat, menetapkan hak asuh terhadap anak yang bernama Devina Risma Maulida, perempuan tanggal 2 Juli 2016 yang berada di bawah pengasuhan penggugat sebagai ibu kandungnya. Yang ketiga, memerintahkan kepada penggugat untuk memberikan akses kepada tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya yang bernama Devina Risma Maulida, anak pertama penggugat dan tergugat dalam waktu-waktu tertentu yang telah disepakati penggugat. Yang keempat, mengebankan kepada tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 765.000. Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 29 April 2021. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Ahmad Jan Fikri SH, selaku Ketua Majelis Hakim, dan dihadiri oleh anggota Majelis Hakim, Sri Ima Rahayu SH, dan Saudara Anja Saputra SH, serta dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara, dan dihadiri pula oleh kepanitraan Saudara Nur Fitriana SH. Bahwa Majelis Hakim sepenuhnya memberikan hak asuh anak kepada Saudari Anissa Rismawati selaku ibu kandung dari Devina Risma Maulida, anak pertama dari pihak penggugat dan tergugat. Demikian, terima kasih. Saya kira cukup persidangan kali ini. Selanjutnya akan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.